Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, silahkan duduk, Nak. Oke, silahkan duduk. Ketua kelas Bapak minta tolong baca doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan, Adam. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu pelajaran KKA, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Angelius Grace. Yang mana? Oke. Selanjutnya Aulia. Oke. Selanjutnya Camelia. Oke. Selanjutnya Karisa. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan yaitu pelajaran kita hari ini yaitu KKA. Apa sih itu KKA? Ada yang pernah tahu apa itu KKA? Belum, masih baru ya mendengarnya ya. Walaupun mungkin kalian sudah pernah menggunakan KKA itu. Jadi boleh dicatat ya, KKA itu dia coding kecerdasan artifisial. Itu yang dinamakan dengan KKA. Coding kecerdasan artifisial. Coding kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Artifisial. Nah, itu yang KKA. Apa sih KKA itu? Nah, KKA itu berupa instruksi komputer yang membantu kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan KKA. Salah satunya, mungkin kalian pernah di sini menggunakan Google enggak? Nah, itu oke, itu termasuk KKA juga. Sama juga Canva AI, itu juga KKA. ChatGPT, Gemini, itu semuanya termasuk ke dalam KKA, kecerdasan artifisial. Nah, salah satunya kecerdasan artifisial itu ada mencakup beberapa materi. Salah satu materinya yang ini yang pertama itu berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Apa sih pengertiannya? Nah, pengertian berpikir komputasional itu cara berpikir itu untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Itu pengertiannya komputasional ya. Boleh dicatat ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu terinci. Ya, terinci lagi. Itu yang dimaksud dengan komputasional. Jadi kalian catat ringkas saja, nah komputasional itu apa? Menyelesaikan masalah secara sistematis, Pak. Sudah betul. Jawabannya begitu. Menyelesaikan masalah secara sistematis. Itu yang disebut komputasional. Oke, pengertiannya ya, pengertiannya aja yang dicatat. Komputasional. Sudah? Komputasional. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa sih itu komputasional? Berpikir komputasional, menyelesaikan masalah secara sistematis, secara terperinci, secara terstruktur, dan bisa bisa dibantu dijalankan oleh komputer. Itu yang disebut dengan komputasional. Lanjut, tujuannya. Nah, tujuannya itu yang pertama yang masalah, menyusun solusi,
dan membangun pola pikir. Ya, ringkas. Nanti selanjutnya nanti kita akan ada tugasnya ya, bagaimana kalian menyusun masalah, terus bagaimana solusinya, seperti itu. Lanjut langkah-langkahnya. Langkah utama itu ada 4, ya, ada 4. Ya, ada 4 saja. Yang pertama yang ini, perhatikan dulu di layar, dekomposisi, yang ini. Lanjut pengenalan pola, lanjut abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Sudah 4 langkah itu yang perlu diingat. Hanya 4 langkah. Bagaimana sih kalau mau jadi kopi itu? Nah, itu masalah kita pertama. Di sini pernah buat kopi atau? Nah, ya itu pertama masalahnya itu. Intinya kita membuat minuman lah, itu masalah. Terus pengenalan pola. Pengenalan pola. Kita mau membuat minuman apa nih? Jadi kalian di sini itu bagaimana caranya kalian bisa menyusun langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat teh, atau bagaimana cara membuat, misalnya kalian membuat nasi goreng, atau salah satunya contohnya bagaimana kalian melaksanakan liburan. Kalau kalian mau liburan itu diperlukan apa? Pasti transportasi, penginapan, seperti itu. Itu kita nanti menyelesaikan masalah itu bagaimana sih? Apa aja persiapannya, seperti itu. Penjelasan pengenalan pola, abstraksi juga sudah. Ini contoh-contohnya. Kalau abstraksi itu peta kata hanya menampilkan jalan utama, bukan semua. Contoh komputasional, menyusun resep makanan, menyelesaikan soal matematika, memakai pola berpikir komputasional. Hanya ada 4. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Setelah pengenalan pola, setelah abstraksi, algoritma. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Jadi kelompok Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya, di sini nama kelompoknya berdasarkan AI. Ada yang nama kelompoknya Google, Meta, ChatGPT, dan Gemini. Jadi satu baris ini ada berisi 5 orang. Kelompok 1 yang di depan itu Gemini, yang kelompok 2 itu Meta, kelompok 3 ChatGPT, dan yang terakhir kelompok Google, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan bagikan LKPD. Setiap satu kelompok Bapak kasih 1 LKPD. Silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Yang 1, 2, 3 itu ada di kabel ya. 1, 2, 3 itu nama kelompoknya. Misalnya nama kelompok Gemini, nomor 1 Jenny, nomor 2 siapa itu ditulis namanya. Nah, tetapi nanti 2 orang yang mempresentasikan ke depan. Apa? Oke, mie, oke. Boleh. Oh, benar. Berarti rasa makanan semua ya, nggak ada yang mau liburan ya. Oke, sekarang kalian bisa menggunakan media HP. Iya, harus pakai akun. Kalau ChatGPT enggak. Kita kolaborasikan. Iya, kolaborasikan jawaban kita sama AI. Jangan copy paste semua dari AI. Nggak usah, nah ini petunjuk yang bawahnya aja. Langsung ke bawah aja. Ya. Es jeruk pakai gula enggak? Pakai gula enggak? Pakai. Gula enggak? Gula atau air gula? Air gula. Cuci, kupas, Cuci potong dulu kan. Masuk kayak gini potong. Ada sudah ada. Dengan air bersih. Terus cuci dengan air bersih. Oke, nanti kita undi siapa yang sudah tahu ya. Nanti kita undi.
Meta itu yang di ada WA ya? Ya, itu Meta juga. Kita undi ya, siapa duluan tampil maju ya? Jadi tadi nama kelompoknya apa? Gemini. Ya, selanjutnya apa lagi? Oh, Meta. Kita bisa Nanti kita kayak gitu ya, Gemini, Meta. Apalagi tadi kelompok apa lagi yang di belakang? Nah, ini kan kelompok apa ya namanya? ChatGPT. ChatGPT. Kelompok apa namanya? Google. Dan untuk mendapatkan Oke, nanti kita undi ya, siapa yang duluan ya? Siapa yang duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Boleh, kalau misalnya penuh lagi sampai sini juga boleh digunakan. Nanti kalau kita pembelajaran lagi, ini kan bagian resep makanan, minuman. Nanti kehidupan sehari-hari lagi ya dihubungkan ya komputasional itu, kayak cara kita membersihkan kelas kita bagaimana, otomatis kita memerlukan sapu, sekop, bak sampah itu kayak apa namanya? Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Soalnya kalian mau 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita uji aja dulu ya. Kita uji ya. Siapa yang belum tampil ya? Oke, boleh. Oke, boleh yang lain perwakilan kelompok perhatikan nih Pak Wan tulis ya. Ini biar fair aja. Ini kan ada kelompoknya, ada ChatGPT, Meta, Gemini, Google. Siapa yang terpilih pertama itu ya, yang tampil dulu ya. Yang kelompok lain, kelompok perwakilan yang lain bisa diperhatikan di depan siapa duluan tampil. Ini biar fair ya. Kita mulai ya. Siapa yang duluan ya? 1, 2, 3. Siapa duluan? Oke, Google nanti yang mempresentasikan. Selanjutnya, yang kedua. Ya, kelompok kedua. Kita lihat lagi ya. Kita putar lagi. Ingat ya, Google. Google siapa tadi yang ini? Oke. Meta siapa? Meta. Oke, kelompoknya ada. Lanjut, urutan yang ketiga. ChatGPT atau Gemini nih. Maunya terakhir, mau yang pertama dong. Oke, Gemini, kelompoknya Jenny. Yang terakhir berarti ChatGPT. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain disimak ya. Perkenalkan kami dari Tanyakan boleh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Google. Anggota kami ada 5 orang. Pertama, Reva Nurul Afifah. 2, Angelica Grace Maria Mete. 3, Gusti Nurul Miftahul Jannah. 4, Elsie Mutiara. 5, Jeriansah. Oke, silakan nomor 1 jawab soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian berpikir komputasional. Oke, apa itu berpikir komputasional? Metode berpikir dan menyelesaikan masalah dengan Boleh gantian, gantian. Dibaca. Yang mana tadi? Ulang dari pertama. Metode berpikir dan menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu komputer yang menelibatkan 4 konsep utama. Ya. Lagi. Ini apa yang diselesaikan ini? Cara membuat apa? Masih ada apa jawabannya? Apa? Masih ada jawabannya. Oke. Kalian masalahnya apa Jadi ini? sini, Membuat jadi sini, membuat nomor resep dua apa ini? Nomor 2. Sebutkan langkah-langkah memecahkan masalah dengan menggunakan berpikir Komputasional. Oke, masalahnya apa ini? Menyelesaikan masalah apa? Buat apa? cara memasak mie. Oke, berarti itu masalahnya. Jawaban Ya. nomor 2 itu. Nah, terus langkah-langkahnya berarti itu jawaban nomor 3. Oke, cara nomor 3. Ini cara membuat mie. 1. Rebus air. Rebus air secukupnya dalam panci. 2. Masukkan Indomie ke dalam air mendidih. Masak sesuai petunjuk pada kemasan. 3. Buka bumbu mie lalu tuangkan mie ke dalam piring. Oke. Setelah itu siap bisa. Setelah itu siap disajikan. Oke, siap disajikan. Itu dia cara membuat mie. Berarti dia membuat mie ini nggak pakai bumbu. Karena nggak ada penjelasannya. Ini Pak, buka bumbu mie. Ada? Ada. Oke, baca. Buka bumbu mie, lalu tuangkan mie ke dalam piring yang berisi bumbu. Oke, itu langkah yang terakhir. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Google. Penilaian secara kelompok. Penilaiannya pakai jam juga. Ya. Ada 2 paket, paket A sama paket B. Cuman tadi kan kelompoknya Ika terakhir maju, sekarang dia yang duluan post tes. Paket B, adil begitu ya? Ini ada 2 paket, Bapak buatkan soal, tapi kerjanya ini kelompok nak. Oke, silakan kelompok ChatGPT maju lagi berarti di sini. Kita langsung di sini kita lihat skornya berapa. Tanpa bawa buku loh ya. Ya. Satu kali. Oke, dia paket apa? Paket A atau paket B? Oke, paket A. Oke, paket A. Soalnya itu oke, itu susun jadi sebuah kalimat, ditarik hurufnya. Misalnya A duluan ditarik ke sini, pakai kursor, jangan takut menggerak. Baik. Waktu itu loh ya. Ditarik gitu. Itu dibuat jadi sebuah kalimat. Satu kalimat itu disusun, ya disusun. Apa tadi yang kalian pelajari? Ayo, waktu itu ada 3 soal. Ya, lanjut. Apa? Kata apa itu? Itu jadi sebuah kalimat. Ya, tuh. Ada waktu itu loh ya, ada waktunya. Bisa. Gitu loh. Nah, dia tarik. Nah. Ya, tahan ya. Gitu.
Gitu. Nanti pakai mouse lebih enak. Nanti kita pakai mouse ya. Hanya terus 33 poinnya. Biasanya 2 itu lagi. Itu lagi ada 3 soal. Lanjut itu apa? Cepat. Pola. Ya sudah. Ketiga, geser bawahnya. Itu apa lagi? Apa sih? Ingat ya kepanjangan KKA itu apa tadi? Apa? Kepanjangan KKA. Aduh. Coding, kecerdasan, arti, visual. Oke, itu skornya 3-3. LKPD-nya dikumpul ya. LKPD-nya dikumpul. Ini dikumpul LKPD-nya. Jadi dari hari ini apa yang kita dapat? Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa aja sih berpikir komputasional itu bisa apa aja disebutkan? Ika sebutkan apa aja Ika? Dua sebutkan apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Membangun pola pikir. Oke, membangun pola pikir. Apalagi ada yang mau menambahkan? Memecahkan masalah. Itu tujuan pembelajaran. Menyusun solusi langkah demi langkah. Oke, menyusun solusi langkah demi langkah. Komputasional. Tuh. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut nanti minggu depan ya pelajaran KKA. Mungkin mungkin itu aja pada kesempatan pagi ini pelajaran KKA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.